Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri atas nama Nur Fadila, kedua Ardian, dan yang ketiga Muhammad Takbir. Baik, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Ilmu Mukhtalif Al-Hadis. Pengertian ilmu mukhtalif al-hadis. Mengenal ilmu mukhtalif al-hadis, Ajaj al-Khatib, yaitu ulama pertama yang mempelajari ilmu mukhtalif al-hadis. Dan yang menghimpunnya ialah Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya yang berjudul Ilmu Mukhtalif al-Hadis. Dengan fokus para ulama terhadap hadis mukhtalif, maka muncullah ilmu dalam ilmu hadis yang disebut dengan ilmu mukhtalif al-hadis. Mayoritas ulama menyebutnya ilmu muskil al-hadis. Mayoritas ulama yang lain menyebutnya ilmu takwil al-hadis. Dan sebagian lagi menyebutnya ilmu talfik al-hadis. Manna al-Qattan mendefinisikan pengertian ilmu mukhtalif al-hadis dan ilmu muskil al-hadis adalah ilmu yang memadukan dan mengintegrasi hadis yang tampak berlawanan secara zahirnya, tidak berlawanan dengan hadis yang lainnya. Namun, Ajaj al-Khatib memberi definisi sebaliknya. Menurutnya ilmu mukhtalif al-hadis adalah yang membicarakan tentang hadis-hadis yang bertentangan secara nampak untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kompromi. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ardian. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu mukhtalif al-hadis. Beberapa pengertian hadis mukhtalif yang didefinisikan oleh para ulama diantaranya: yang pertama, Al-Tahnawi berpendapat bahwa hadis mukhtalif merupakan dua hadis yang diterima yang saling bertentangan dalam pengertian zahiriyah dari satu hal yang dikompromikan oleh yang lain melalui aturan-aturan yang lumrah atau tidak dicari-cari. Yang kedua yaitu Al-Nawawi mendefinisikan hadis mukhtalif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Suyuti. Hadis mukhtalif ini adalah dua hadis yang secara zahir bertentangan dalam arti yang tampak, sehingga keduanya lebih dikompromikan atau ditarjih. Pendapat yang ketiga yaitu Yusuf Al-Qaradai memberikan definisi yang lain mengenai hadis mukhtalif. Ia berpendapat bahwa hadis mardu atau dhaif tidak termasuk ke dalam bidang hadis mukhtalif. Maka dari itu jika ada hadis yang diterima yang bertentangan dengan hadis mardu, maka hadis mardu harus diabaikan. Nah, dari beberapa definisi mengenai hadis mukhtalif dapat dipahami bahwa hadis mukhtalif berarti sahih dan hasan, yang mana secara nyata terlihat berlawanan oleh hadis sahih dan hasan yang lain, tetapi arti dari hadis tersebut tidak saling bertentangan karena pada hakikatnya bisa dicapai kompromi atau bisa ditemukannya oleh bantuan nasak atau tarjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang al-mukhtalif al-hadis, yaitu cara menyelesaikannya. Yang pertama itu metode al-jam'u wal al-taufiq. Menurut etimologi, al-jam'u berarti jamaah, yang berarti